Halo adik-adik, sekarang kita akan belajar tentang mengenal letak rumah. Adik-adik, apakah kalian mengetahui letak rumah kalian berada di mana? Nah, tentunya kalian harus tahu. Mengapa? Karena jika ada orang yang ingin bertanya, maka kita akan bisa menjawabnya. Coba sekarang kita amati letak rumah Siti. Kita akan mengamati letak rumah Siti dengan denah dari rumah Siti. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar oleh ayahnya. Kadang Siti pergi ke sekolah menggunakan angkutan umum. Ongkos Siti dari rumah ke sekolah yaitu Rp10.000. Nah, itulah letak rumah Siti. Adik-adik, selanjutnya kita akan membahas mengenai uang logam. Nah, uang sendiri dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada uang kertas dan yang kedua ada uang logam. Nah, uang logam paling kecil nilainya adalah Rp100. Sedangkan uang logam paling besar nilainya adalah Rp1.000. Amati gambar berikut. Nah, ini adalah contoh gambar uang logam Rp100. Nah, ditulisnya yaitu 100,00 dan dibaca Rp100. Selanjutnya, contoh yang kedua ada uang logam sebesar Rp200. Ditulisnya 200,00 lalu dibaca Rp200. Selanjutnya yang ketiga ada uang logam Rp500. Ditulis 500,00 dibaca Rp500. Nah, uang paling besar nilainya yaitu Rp1.000. Ditulis 1,000,000 dibaca Rp1.000. Nah, adik-adik, itu tadi kita sudah mengenal macam-macam nilai uang logam. Sekarang kita akan membahas mengenai membandingkan pecahan uang logam. Kita akan belajar cara membandingkan pecahan uang logam. Di sini ada contoh Rp1.000 dan Rp500. Nah, lalu kita bandingkan Rp1.000 apakah lebih besar, lebih kecil, kurang dari, atau apa dari Rp500? Ya, betul. Rp1.000 nilainya lebih besar dari Rp500. Jadi, kita dapat simpulkan Rp1.000 nilainya lebih besar dari Rp500. Contoh yang kedua, kita mempunyai uang Rp200 dan Rp100. Lalu kita bandingkan, 200 ini lebih kecil atau lebih besar dari Rp100? Ya, jadi kesimpulannya Rp200 ini lebih besar dari Rp100. Contoh Bagaimana cara mengurutkan nilai pecahan uang? Mengurutkan pecahan uang. Nah, di sini ada 3 pecahan uang, yaitu Rp200, Rp100, dan Rp500. Nah, kita akan urutkan dari nilai yang paling terkecil. Mana nih adik-adik nilai uang yang paling terkecil? Ya, betul, Rp100.
Selanjutnya, Rp200 dan nilai uang yang paling besar Rp500. Jadi urutannya dari yang terkecil hingga terbesar, dari Rp100, Rp200, dan Rp500. Jadi selanjutnya kita akan mengenal pola irama sederhana. Di sini kita akan mengenal dengan nada. Nada adalah bunyi beraturan yang dikeluarkan ketika kita bernyanyi. Nah, adapun nada di sini dikeluarkan harus sesuai dengan irama lagu. Adapun yang disebut dengan irama adalah panjang pendeknya nada dalam lagu. Nah, selain itu ada tangga nada. Seperti contoh di atas. Ada angka 1 disebut dengan not angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 1 titik di atas. Nah, angka 1 disebut dengan do, angka 2 disebut dengan re, angka 3 disebut dengan mi, angka 4 disebut dengan pa, angka 5 disebut dengan so, angka 6 disebut dengan la, angka 7 disebut dengan si, angka 1 titik di atas disebut dengan do. Nah, selain itu adapun panjang pendeknya nada 1 yaitu dibunyikan 1 ketukan. Nada 1.1 dan angka garis di atas yaitu masing-masing nada 1 do dibunyikan setengah ketukan. Nah, adapun nada titik 4 dibunyikan 2 ketukan. Adapun nada 1.0 tapi ada garis di atas disebut dengan nada 1 do dibunyikan 1,5 ketukan. Ketukan angka 0 merupakan tanda istirahat. Nah, adapun nada 0 tapi ada garis di atas yaitu angka 0 dibunyikan setengah ketukan. Nah, adapun nada titik 3 di atasnya ada garis dibunyikan selama setengah ketukan. Nah, selain itu ada tanda dinamika. Dinamika digunakan untuk menyatakan keras lembutnya tekanan pada lagu yang dinyanyikan. Nah, adapun tanda dinamika ada garis lurus yaitu dinyanyikan dengan keras, adapun garis yang bergelombang dinyanyikan dengan lembut. Nah, seperti contoh di atas. Lagu membuang sampah.